Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rocananda Krisna dengan NIM 21108530007 akan mempresentasikan seminar hasil skripsi saya dengan judul Securitizing as Translation, Sekuritisasi India dalam Membingkai Narasi Ancaman terhadap Pakistan sebagai negara sponsor terorisme. Sebelum itu, dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam pembuatan skripsi ini, yaitu dosen pembimbing pertama saya, yaitu Bapak Dr. Virtus Setiaka, SIP, MSI, dan pembimbing dua saya, yaitu Bapak Rifki Dermawan, SHUM, MSC. Masuk ke latar belakang, terorisme umumnya didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau penggunaan kekerasan kepada orang yang tidak bersalah dengan tujuan tercapai kepentingan politik. Dalam konteks gerakan terorisme, negara memiliki kemampuan untuk melakukan sekuritisasi dengan menggambarkan sebuah isu sebagai ancaman eksistensial yang akan berdampak pada pandangan masyarakat lokal maupun internasional. Serangan Mumbai 2008 di India oleh Laskar-e-Taiba membuat pemerintah India menarasikan tuduhan terhadap Pakistan sebagai negara pelindung bagi aksi terorisme. Narasi yang meluas mengakibatkan Amerika Serikat bereaksi dengan mengeluarkan travel warning kepada warga negaranya menyusul tewasnya 5 wisatawan Amerika Serikat pada serangan ini. Hubungan India dan Pakistan sudah berlangsung sejak pemisahan kedua negara tersebut melalui India Independence Act pada 1947. All Indian Muslim League yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah menginginkan pemisahan negara bagi komunitas Muslim dari India karena dikhawatirkan kepentingan masyarakat Muslim tidak dihiraukan oleh pemerintah yang didominasi ke komunitas Hindu. Namun berdirinya negara Pakistan muncul masalah baru mengenai wilayah Kashmir yang mana wilayah tersebut merupakan mayoritas Muslim, namun saat itu dipimpin oleh seorang Hindu yang bernama Maharaja Hari Singh. Dengan masuknya tentara Pakistan ke wilayah Kashmir, maka Maharaja Hari Singh meminta bantuan New Delhi untuk mempertahankan wilayahnya, maka dimulailah konflik ini. Di tingkat regional, sekuritisasi yang dilakukan India menghadapi beberapa kemajuan dan tantangan. Negara-negara seperti Sri Lanka dan Nepal cenderung menempatkan diri pada pihak yang netral dan memilih tidak ikut campur pada kemungkinan eskalasi konflik. Sementara negara seperti Bangladesh yang secara historis memiliki akar konflik dengan Pakistan lebih menerima narasi ancaman Pakistan sebagai state sponsor of terrorism, yang diartikan sebagai negara-negara yang secara aktif mendukung, membiayai, atau memberikan perlindungan terhadap kelompok-kelompok terorisme. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sekuritisasi tidak hanya bergantung pada kekuatan aktor, namun juga dipengaruhi oleh bagaimana narasi tersebut diterima oleh masyarakat regional. Uh, Proses sekuritisasi memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk persepsi bahwa suatu isu merupakan ancaman eksistensial yang memerlukan respon cepat, dan itulah yang digunakan oleh India kepada Pakistan. Hubungan bilateral yang naik turun mempengaruhi kewaspadaan bagi kedua negara yang menyebabkan uh, butuhnya dukungan internasional. Gelombang kejayaan sayap kanan yang mengusung isu anti-imigran, Islamfobia, dan isu supremasi kulit putih yang terjadi di banyak negara Eropa juga menyebar ke India. Kemenangan Narendra Modi pada pemilu India 2014 telah membawa suasana baru dalam kebijakan luar negeri India yang awalnya sekuler menjadi Hindu nasionalis. Dalam satu dekade terakhir, kebijakan luar negeri India mengalami pergeseran landasan yang signifikan seiring dengan pengaruh ideologi Hindu nasionalis dalam politik dalam negeri mereka. Sejak 2014, di bawah kepemimpinan Narendra Modi yang berasal dari Bharatiya Janata Party, ideologi Hindutva telah berkembang pesat, di mana ideologi ini juga mempengaruhi kebijakan luar negeri India selama masa pemerintahannya, termasuk hubungan dengan Pakistan. Diskriminasi Modi terhadap Muslim dan Pakistan bisa dilihat dalam membiarkan pembunuhan seorang Muslim di Gujarat karena memakan daging sapi
hingga membatalkan visa bagi artis Pakistan. Selain itu, kunci kemenangan BJP dan Modi adalah kampanye anti-Pakistan yang digaungkan sejak awal masa kampanye sehingga para simpatisan ultranasionalis tidak ragu untuk memilih Modi. Eee, Melalui konsep sekuritisasi yang dibawa oleh Holger Stritzel, ancaman tersebut tidak hanya disampaikan dalam kerangka domestik, tetapi juga ditransformasikan ke ranah internasional. Narendra Modi sebagai representasi India berulang kali menyuarakan isu Pakistan sebagai negara sponsor terorisme dalam beberapa forum. Yang pertama, pada 2016 dalam KTT G20 di Hangzhou, Modi mengatakan terdapat satu negara dalam kawasan yang menyokong gerakan teror termasuk dalam perdamaian. Sorry, yang termasuk dalam pendanaan. Kedua, pada sidang umum BRICS di Goa, Modi menyangka bahwa gerakan terorisme justru berasal dari negara lingkungan yang sama dengan India. Ketiga, dalam upacara peringatan Perang Kargil 2024 yang memperebutkan Kashmir, Modi mengatakan bahwa Pakistan selalu gagal dalam melakukan rencana, namun selalu mengulang kesalahan yang sama. Eee, Berbeda dengan era sebelumnya, India cenderung menggunakan pendekatan yang keras terhadap Pakistan dalam merespon isu terorisme lintas batas negara. Penggunaan istilah State Sponsor of Terrorism secara terang-terangan diarahkan kepada Pakistan dalam berbagai pernyataan resmi. Hal ini dapat dilihat dari cara India berkomunikasi pada forum internasional maupun pernyataan Kementerian Luar Negeri India secara langsung. Oleh karena itu, muncullah dugaan adanya pergeseran pendekatan institusional India dalam membangun narasi ancaman. eh, hasilnya, hasilnya Pakistan mengalami beberapa tekanan dari berbagai negara. Salah satunya adalah masuknya Pakistan ke dalam grey list FATF karena dianggap gagal memenuhi standar anti pencucian uang yang berpotensi pada pendanaan gerakan terorisme. Lalu, beberapa warga negara Pakistan yang diduga memimpin gerakan terorisme juga mendapat cekalan dari Amerika Serikat untuk bepergian, seperti Nurwali Mehsud yang merupakan bagian dari Tehrik-e-Taliban. Terakhir, Pakistan mengalami penurunan investasi luar negeri pada periode 2014 sampai 2015. FDI Pakistan turun 0,28% akibat berbagai serangan terorisme yang terjadi yang mempengaruhi keamanan dan stabilitas dalam negeri. Hal ini berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Pakistan yang masih memerlukan investasi langsung ke negara mereka. Lanjut ke rumusan masalah. Isu terorisme lintas batas karena eskalasi konflik India dan Pakistan mempengaruhi arah kebijakan luar negeri India, terutama pada era kepemimpinan Narendra Modi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana India membingkai ancaman tersebut sebagai isu keamanan yang mendesak melalui proses sekuritisasi yang dilakukan oleh India melalui proses produksi oleh aktor, transfer narasi melalui media dan forum internasional, dan resepsi atau respon dari audiensi lokal maupun internasional. Uh, yang bermuara pada pertanyaan penelitian, bagaimana India sebagai securitizing actor membingkai narasi ancaman terorisme yang berasal dari Pakistan sebagai isu keamanan yang mendesak. Adapun tujuan penelitiannya yaitu menganalisis bagaimana India sebagai aktor negara melakukan proses sekuritisasi terhadap Pakistan dalam isu terorisme, khususnya melalui narasi Pakistan sebagai negara sponsor terorisme. Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana proses sekuritisasi seperti produksi narasi oleh aktor, transfer narasi melalui media dan forum internasional, dan resepsi atau respon dari audiens lokal maupun internasional. Manfaat penelitian ini dibagi dua. Yang pertama, secara teoritis dan praktis dapat membantu perkembangan studi ilmu hubungan internasional, khususnya melihat sejauh mana keberhasilan sekuritisasi yang diciptakan negara terhadap negara kompetitor dalam satu kawasan yang sama. Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang hubungan bilateral India dan Pakistan.
Adapun tinjauan pustaka yang saya pakai pada skripsi saya, yang pertama, yaitu India Foreign Policy Towards Pakistan During Modi Era, Assessing the Role of Hindu Nationalism oleh Adila Azam. Yang kedua ada The Rise of Hindutva, Saffron Terrorism and South Asian Regional Security oleh Dr. Kuram Iqbal. Yang ketiga, Pakistan and the FATF Exploring the Role of Diplomacy in Getting of the Grey List oleh Idris, Nazir, dan Ullah Khan. Yang keempat, ada Why Pakistan Doesn't Have a Counter-Terrorism Narrative oleh Muhammad Feyyaz. Yang kelima, ada India-Pakistan Relation Does Modi Matters oleh Frederick Greer. Kerangka konseptual. Eh, Kerangka konseptual yang saya pakai adalah securitization as translation yang dikembangkan dari teori Copenhagen School oleh Holger Stretzel. Stretzel mengusulkan pendekatan yang lebih kompleks melalui kerangka securitization as translation yang dapat dipahami sebagai proses diskursif yang berlapis. Proses sekuritisasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu produksi, yaitu aktor membentuk konstruksi terhadap isu yang dianggap sebagai ancaman. Yang kedua, transfer, yaitu narasi dari aktor disebarkan dan diadaptasi dalam berbagai forum internasional dan media. Resepsi, yang dapat diartikan bagaimana narasi diterima, ditolak, ataupun dinegosiasikan oleh audiens lokal maupun internasional. Keberhasilan sekuritisasi bergantung pada security grammar di tiap ruang wacana yang berbeda, bukan semata-mata karena siapa yang menyatakan atau seberapa keras pernyataan tersebut disampaikan. Media berperan sebagai bagian penting dalam ruang sosial dan produksi narasi di mana makna ancaman dinegosiasikan. India berperan sebagai securitizing actor, pihak yang menyampaikan suatu isu dan memberikan penjelasan bahwa isu tersebut adalah ancaman yang membutuhkan extraordinary measures dalam narasi bahwa Pakistan merupakan negara sponsor terorisme. Metodologi penelitian, di sini saya memakai jenis penelitian kualitatif. Batasan penelitiannya dalam rentang waktu 10 tahun, dimulai sejak kepemimpinan Narendra Modi tahun 2014 sampai dengan tahun 2024. Unit analisisnya adalah India, unit eksplanasinya situasi geopolitik Asia Selatan, khususnya pada hubungan India dan Pakistan. Tingkat analisisnya negara. Teknik pengumpulan datanya, saya memakai studi pustaka dari berbagai sumber artikel jurnal seperti Google Scholar dengan memilih literatur yang relevan dengan penelitian. Selain itu, data juga diperoleh dari portal media lokal India seperti Hindustan Times, Times of India, dan The Hindu, dan melalui laporan resmi dari Kementerian Luar Negeri India dan Kementerian Luar Negeri Pakistan. Teknik analisis datanya, saya menggunakan analisis isi dengan menafsirkan dokumen tertulis yang didapatkan seperti laporan resmi dan literatur yang ada. Analisis isi akan digunakan untuk menyelidiki bagaimana tahapan sekuritisasi yang dilakukan India sebagai upaya membingkai Pakistan sebagai negara sponsor terorisme. Sistematika penulisannya, di bab pertama ada pendahuluan, bab kedua dinamika hubungan India-Pakistan, bab ketiga persepsi India terhadap keterlibatan negara dalam pola terorisme di Pakistan, bab keempat analisis proses sekuritisasi India terhadap Pakistan, bab kelima penutup. Masuk ke bab kedua, dinamika hubungan India-Pakistan. Pada bab kedua ini, di subbab 2.1, pembagian wilayah India Pakistan sebagai dampak warisan kolonial Inggris. All Indian Muslim League pada tahun 1906, tahun 1940 mengeluarkan resolusi meminta kemerdekaan dari kekuasaan Inggris dan dominasi Hindu. Two Nation Theory oleh Muhammad Ali Jinnah beranggapan umat Hindu dan Muslim adalah negara yang berbeda ditentang oleh Mahatma Gandhi. Pada tahun 1947, Inggris mengeluarkan Undang-Undang Kemerdekaan India.
Hasilnya, membentuk dua negara berdaulat. Pakistan yang merdeka pada tanggal 14 Agustus 1947 dan India yang merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947. Berdampak pada terjadinya kekerasan komunal yang salah satunya dapat diberikan contoh pembunuhan Mahatma Gandhi oleh simpatisan RSS pada 1948. Perang antara India-Pakistan tahun 1948 yang dikarenakan oleh Kashmir, dan tahun 1965 dipicu oleh Operasi Gibraltar untuk memperebutkan Kashmir. Di tahun 1971 dipicu oleh tuntutan kemerdekaan Bangladesh yang dibantu oleh India, dan tahun 1999 yang diakibatkan dilanggarnya line of control oleh Pakistan. eee Pada subbab 2.2, peran SARC dan PBB dalam mempengaruhi konflik India-Pakistan. Narendra Modi setelah terpilih sebagai Perdana Menteri India tahun 2014 ingin membangun kawasan yang stabil melalui SARC. Namun terhalang akibat hubungan India-Pakistan yang buruk. India mengisolasi Pakistan di tingkat regional seperti tidak hadir pada KTT SAARC ke-19 di Islamabad, didukung Bangladesh, Afghanistan, dan Bhutan. PBB berperan dalam proses mediasi India-Pakistan seperti dibentuknya United Nations Commission India-Pakistan atau biasa disebut UNSIP tahun 1948 sebagai resolusi kedua negara untuk melakukan gencatan senjata. India Pakistan dalam sidang umum PBB berkali-kali saling tuduh terkait isu negara sponsor terorisme. Pada sebab 2.3, Pakistan sebagai ancaman terhadap kedaulatan India. Pakistan bertanggung jawab atas berbagai serangan terorisme di India, seperti serangan Mumbai 2008, serangan Patankot pada Januari 2016, serangan di markas militer Uri pada September 2016, yang ke serangan Pulau Warna pada tahun 2021. Terorisme lintas batas menjadi alat sekuritisasi India terhadap Pakistan sebagai negara sponsor terorisme. Pada subbab 2.4, peran ideologi dalam perpolitikan dalam negeri India terhadap konflik India-Pakistan. Kemenangan Bharatiya Janata Party dan naiknya Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India tahun 2014 membawa perubahan signifikan pada hubungan luar negeri India, terutama hubungan India dan Pakistan. Modi cenderung konfrontatif dan agresif terhadap minoritas Muslim India dan Pakistan yang dipengaruhi oleh ideologi Hindu konservatif yang terafiliasi dengan Rashtriya Swayamsevak Sangh atau biasa disebut RSS. Modi menyebarkan doktrin muskular diplomasi. Kepribadiannya yang dipengaruhi ideologi Hindutva membuat penyelesaian konflik dengan Pakistan cenderung brutal dan agresif, seperti menghilangkan status Most Favored Nation yang dimiliki Pakistan, membataskan kunjungannya ke KTT SAARC dengan tujuan mengucilkan Pakistan secara global pasca serangan Uri. Pada bab 3, persepsi India terhadap keterlibatan negara dalam pola terorisme di Pakistan. Pada subbab 3.1, militerisasi dalam perpolitikan dalam negeri Pakistan. Pakistan telah melalui berbagai intervensi militer pada politik dalam negerinya. Yang pertama, kudeta militer oleh Jenderal Zia-ul Haq untuk menggulingkan Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutan pada tahun 1977. Pasca kematian Zia tahun 1988, militer mundur dari pemerintahan namun masih memiliki pengaruh besar. Kedua, tahun 1994, upaya kudeta militer kedua oleh Pervez Musharraf untuk menjatuhkan Nawaz Sharif. Pada sebab 3.2, peran isi dan kebijakannya terhadap kelompok terorisme. Inter-Services Intelligence
berkembang menjadi organisasi satuan militer yang disegani sejak 1980-an. Terlibat dalam penyembunyian bukti penting penyelidikan pembunuhan eh, Benazir Bhutto, menciptakan Partai Pakistan Muslim League, terlibat dalam operasi Midnight Jackal, dan memiliki hubungan dengan LET dan JEM. Memiliki kebijakan strategik depth, yaitu membenturkan India dengan militan. Pada subbab 3.3, hubungan negara dengan kelompok ekstremis dalam kestabilan regional. Keterlibatan kelompok ekstremis seperti ISI dan dalam perpolitikan Pakistan, seperti keterlibatan ISI dan LET dalam serangan Mumbai di India pada 2008, membuat hubungan India-Pakistan makin memburuk dan dimanfaatkan India untuk membangun narasi terhadap Pakistan sebagai negara sponsor terorisme. Pakistan menggunakan kebijakan strategic depth untuk membenturkan India dengan militan. Hal ini menghambat perdamaian di kawasan Asia Selatan. Subbab 3.4, imbas keamanan regional dan persepsi ancaman India. India secara konsisten menggambarkan Pakistan sebagai ancaman utama terhadap keamanan nasional dan regional. India bersama Inggris, Israel, Amerika Serikat, dan Prancis memasukkan Pakistan ke dalam grey list FATF karena tidak memenuhi standar pencucian uang. Dalam membangun narasinya, media internasional memiliki peran dalam menciptakan cap Pakistan sebagai negara yang tidak aman dan berkali-kali menuduh Pakistan sebagai negara sponsor terorisme dan mengisolasi Pakistan secara global. Di bab 4, analisis proses sekuritisasi India terhadap Pakistan. Pada 4.1, produksi narasi musuh terhadap Pakistan pada era Narendra Modi. Pada subbab 4.1 dipecah lagi menjadi 4.1.1, yaitu periode 1 Narendra Modi menjabat pada tahun 2014 sampai 2019. Produksi narasi ancaman yang dibentuk aktor yaitu India mengubah isu yang bersifat biasa menjadi isu keamanan luar biasa, bersifat adaptif, tetap, dan terbuka. Narendra Modi menganut Hindutva yang kuat. Pada masa kampanyenya, Modi membangun retorika anti-Pakistan yang kuat dan memproyeksi Pakistan sebagai pengekspor terorisme ke India. Namun saat pengambilan sumpahnya, Modi mengundang Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif yang memicu harapan untuk dialog dan perdamaian. Namun, akibat serangan Mumbai, Uri, Patankot, dan Pulau Warna membuat narasi India terhadap Pakistan sebagai negara sponsor terorisme menguat. Pada 412, yaitu periode 2 pada tahun 2019 sampai 2024, ketegangan meningkat. Kebijakan pada era kedua lebih agresif, ditandai dengan pencabutan pasal 270 dan 37A mengenai status otonom Kashmir. Pada subbab 4.2, penggunaan media dan forum internasional oleh India sebagai transfer narasi pada isu terorisme di Pakistan. Ini dibagi dua juga, yang 4.2.1 pada forum internasional. Narasi yang telah diproduksi oleh India akan disebarkan melalui forum internasional dan media nasional dan internasional. Dalam forum internasional, India melobi FATF untuk memasukkan Pakistan ke dalam daftar hitam FATF karena tidak memenuhi standar pencucian uang, namun hanya masuk ke dalam grey list. Dalam sidang umum PBB, perwakilan India berkali-kali menyebutkan uh, bahwa Pakistan merupakan negara sponsor terorisme. Di antaranya Sushma Swaraj, Enan Gambir, dan Narendra Modi. Narasi India terhadap Pakistan juga disebarkan di UNHCR oleh Pakan Kumar Bade, di KTT BRICS 2019 dan KTT G20 oleh Narendra Modi. India secara konsisten menyebut Pakistan negara sponsor terorisme dan membingkai terorisme yang dilakukan Pakistan sebagai ancaman global dan menuntut respon. Pada 4.2.2, pada media nasional dan internasional berfungsi sebagai senjata utama dalam membentuk persepsi publik dalam menyebarkan narasi ancaman terhadap Pakistan sebagai negara sponsor terorisme. Times of India merupakan salah satu media utama
India yang berperan besar dalam menyebarkan narasi terhadap Pakistan. Selain itu, media massa Hindutva, Indian Today, Indian Express, dan lain-lain bergerak dalam mendukung narasi India terhadap Pakistan sebagai negara sponsor terorisme. Pada Subbab 4.3, resepsi negara-negara kawasan Asia Selatan dan negara Barat terhadap sekuritisasi yang dilakukan India terhadap Pakistan. Negara-negara 4.3.1 negara-negara Asia Selatan. Resepsi atau respon di mana narasi yang dilakukan oleh India yang telah disebarkan melalui forum internasional dan media akan menimbulkan respon dari publik baik lokal maupun internasional. Masyarakat India mendukung narasi India terhadap Pakistan. Narasi ini menimbulkan spillover kepada negara-negara di kawasan. Bangladesh, Afghanistan, dan Bhutan mendukung narasi India terhadap Pakistan. Ketiga negara kompak tidak menghadiri KTT SAARC tahun 2016. 4.3.1 negara-negara Barat. Negara-negara Barat yang selaras dengan visi menumpas gerakan terorisme seperti akibat dari serangan 9/11 cenderung menerima upaya sekuritisasi yang dilakukan India. Hal ini membuktikan sekuritisasi bukan proses linear, tetapi juga bentuk kompetisi wacana di mana legitimasi sangat bergantung pada penerimaan narasi terhadap kepentingan audiens. Eee, Negara barat yang menunjukkan dukungan terhadap sekuritisasi India yaitu Amerika Serikat. Namun muncul penolakan dari Tiongkok, Turki, Malaysia, dan Rusia yang memilih tetap mempertahankan hubungannya dengan Pakistan dan menunjukkan solidaritas terhadap isu Kashmir. Negara Timur Tengah cenderung merespon dengan menyeimbangkan hubungan dengan India dan Pakistan, dan tidak memihak sisi manapun. Eee, Kesimpulannya, India sebagai aktor sekuritisasi memproduksi narasi bahwa Pakistan merupakan negara sponsor terorisme yang lahir dari konstruksi politik, sejarah, dan keamanan sejak pasca era kolonialisme Inggris. Melalui strategi diskursif, India secara konsisten menggunakan media dan forum internasional seperti PBB dan FATF dalam mentransfer narasi terhadap Pakistan dan membangun kepercayaan publik terhadap aksi terorisme yang disponsori Pakistan. Keberhasilan sekuritisasi terlihat dari pergeseran isu eh, dari persoalan bilateral menjadi isu global yang sejalan dengan kepentingan negara-negara di kawasan maupun negara barat. Pakistan mendapat tekanan melalui FATF, negara barat, dan India. Namun dukungan dari Tiongkok membatasi narasi yang dibangun India. Sekuritisasi merupakan proses dinamis dan dipengaruhi keadaan geopolitik kawasan serta posisi negara-negara besar. Saran, ruang lingkup kajian diperluas dengan melibatkan berbagai aktor dan audiens di tingkat domestik maupun internasional. Peneliti juga menyarankan untuk menggali lebih dalam peran media internasional, organisasi regional, serta Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok dalam mempengaruhi penyebaran narasi dan menggali dampak jangka panjang sekuritisasi India terhadap keamanan regional. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.